Nama saya Tuti Lestarto, umur 55 tahun. Saya penyintas kanker payudara jenis hormonal. Nama saya Mayang, usia saya sebentar lagi 51 tahun. Saya penyintas kanker payudara jenis HER2 positif. Saya Dita, usia saya 60 tahun. Saya penyintas kanker payudara jenis hormonal. Nama saya Sri Firman, usia saya 50 tahun. Saya adalah penyintas kanker payudara jenisnya triple negatif. Awalnya terasa gatal-gatal di payudara saya. Saat saya meraba, itu terdapat 2 benjolan. Untungnya, keluarga saya mendukung untuk segera memeriksakan diri ke dokter. Awalnya, tanpa sengaja, saya menemukan adanya benjolan kecil pada payudara kanan saya. Saat itu, saya lebih ke arah penasaran, ada apa ya dengan payudara kanan saya? Kok benjolan tersebut tidak hilang-hilang? Awalnya saya merasakan ada yang aneh di payudara saya karena ada benjolan untuk beberapa waktu tidak hilang-hilang. Saat itu, saya tidak merasa sakit di payudara saya. Namun saya merasakan pegel-pegel di punggung saya. Dan ketika saya raba, kok ada benjolan di payudara kanan saya. Awalnya, jujur, pasti takut kalau misalnya harus pergi ke dokter. Tapi saat itu saya mencoba untuk positive thinking. Ya, mungkin hanya benjolan biasa. Wah, saya nggak percaya. Saya saat itu denial, saya nggak mau. Saya sehat kok, kenapa saya mesti harus kena kanker gitu. Saya tidak terima dan saya menangis. Takut pastinya, dan saya sempat down banget. Saya nggak tahu harus melakukan apa. Saya pun hampir putus asa. Karena yang saya tahu, jenis kanker HER2 positif itu penyebarannya lebih cepat. Pastinya syok dan juga khawatir jika payudara saya harus diangkat. Saya kaget, saya shock, saya tidak bisa jalan, serasa kaki saya itu tidak ada tulangnya gitu. Ya, saya aktif bertanya, walau saat itu saya tidak terima dengan keadaan saya. Saya banyak bertanya dengan dokter dan percaya dengan apa yang disarankan oleh dokter. Saya browsing-browsing dulu di internet untuk mencari tahu penyakit yang saya derita. Tetapi saya juga mendengarkan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh dokter yang menangani saya. Saya sebelumnya tidak tahu apa itu kanker. Setelah konsultasi dengan dokter, saya juga mencari informasi tentang pengobatan alternatif juga herbal. Apa saja pengobatan yang harus saya lakukan dan apa yang harus dilarang? Apakah kanker saya bisa disembuhkan atau tidak? Apa tidak ada jalan lain selain dioperasi, dokter? Saya juga bertanya efek dari kemoterapi dan radioterapi. Lalu apa aja sih pantangan setelah kena kanker seperti ini? Tentang pengobatan obat-obat herbal, boleh nggak itu diminum bersamaan dengan obat dari dokter tersebut? Saya lebih banyak bertanya tentang pantangan makanan apa yang harus saya jaga selama menjalani pengobatan. Dan karena saya suka berolahraga, saya pun bertanya apakah selama menjalani pengobatan saya masih boleh berolahraga dan jenis olahraga apa yang masih dapat saya lakukan. Saya tidak tahu. Saya taunya kalau memang dinyatakan kankernya itu ganas, harus diangkat semuanya untuk menghindari penyebaran. Tidak tahu.
hanya tahu kalau triple negatif itu katanya sangat beresiko. Yang saya tahu cuma kondisi yang saya alami saja sih. Kurang paham. Mungkin berbeda sesuai dengan stadium. Stadium awal dan stadium akhir pasti berbeda cara pengobatannya. Mungkin untuk kondisi saya yang mengalami kanker payudara HER2 positif agak berbeda. Karena dari bacaan yang saya tahu, jenis kanker payudara HER2 positif itu penyakitnya agak sulit untuk diatasi dan penyebarannya lebih cepat. Enggak sih, enggak berani saya. Saya takut salah dalam mengambil keputusan. Dulu keluarga yang banyak diskusi dengan dokter, lalu saya diskusi dengan keluarga bagaimana sebaiknya. Saya ikuti apa yang disarankan oleh dokter, karena saya yakin dokter pasti ingin pasiennya sembuh. Saking saya takut dan khawatir, saya awalnya nggak mau jalani kemoterapi karena khawatir dengan efek sampingnya. Makanya saya coba tanyakan terapi apa lagi yang disarankan oleh dokter. Dari apa yang sudah disampaikan oleh para penyintas kanker payudara tadi, kita bisa melihat betapa beragamnya respon setiap penyintas dalam menghadapi kanker payudara. Sejak awal munculnya keluhan, bahkan sampai kepada proses penanganannya. Tapi tahukah Anda kalau pejuang kanker sebenarnya punya kendali dalam perjalanan penanganan kanker payudaranya? Peran aktif pejuang kanker untuk memperdalam pengetahuan tentang penyakitnya hingga berbagai penanganan yang bisa dilakukan akan sangat bermanfaat untuk mendukung semangat pejuang kanker dalam upaya pengobatannya. Keberanian untuk mencari tahu dan bertanya pada dokter mengenai semua hal terkait kesehatannya akan sangat membantu pejuang kanker dalam mendapatkan penanganan yang optimal. Ada berbagai gejala yang patut diwaspadai sebagai gejala kanker. Namun bukan berarti kalau Anda mengalaminya, maka Anda pasti mengalami kanker. Karena itu disarankan untuk memeriksakan diri ke dokter jika gejala tersebut tidak kunjung reda atau bahkan memburuk. Dengan begitu, dokter dapat mencari tahu penyebabnya sehingga mampu memberikan penanganan yang dibutuhkan. Dokter mungkin juga akan merujuk Anda ke dokter spesialis onkologi untuk pemeriksaan dan penanganan yang lebih lanjut. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo, berani cari tahu. Jangan takut, jangan cemas. Segera periksakan diri ke dokter dan beranilah mencari tahu yang selengkap-lengkapnya tentang penyakit yang dialami. Jangan panik, tenangkan diri. Jika menemukan kelainan di payudara, seperti benjolan, silakan memeriksakan diri ke dokter yang ahlinya. Kalau memang ada keluhan yang mencurigakan, jangan disepelekan. Segera periksa ke dokter. Lebih awal terdeteksi, itu lebih baik. Karena lebih cepat ditangani, itu lebih baik lagi. Usahakan untuk rajin melakukan sadari atau pemeriksaan payudara sendiri, juga mamografi secara rutin sesuai dengan rekomendasi dokter. Karena kalau kanker ditemukan di stadium yang lebih awal, pasti akan lebih bagus hasilnya dan bisa disembuhkan. Yuk berani cari tahu penanganan kanker payudara yang tepat sebelum terlambat.